apakah negara kita bisa hancur gitu sebagai negara besar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Ariska dalam segmen Vlog Guru. Sebelumnya saya ingin menyapa kepada Bapak Ibu guru pembelajar yang hebat dari Sabang sampai Merauke. Apa kabar semua? Mudah-mudahan Bapak Ibu guru dalam keadaan yang sehat dan selalu bahagia. Sesi ini saya berkesempatan dapat mengundang satu rekan kerja saya untuk dapat berbagi kepada Bapak Ibu guru semua terkait dengan pengalaman mengajarnya selama pandemi ini. Nah, langsung saja ya kita sambut Pak Fat. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Fat. Apa kabar? Nah, Pak Fat silahkan untuk memperkenalkan diri, tapi jangan lupa menyapa para subscriber yang ada di channel ini dan viewer yang kebetulan nyasar ke channel ini, ya. Dan, oh ya, sebelumnya kepada siapapun yang kebetulan ini pertama kali baru hadir di channel ini, jangan lupa untuk klik subscribe, kemudian like, dan bunyikan lonceng agar tidak ketinggalan ada apa sih di channel Ariska. Terima kasih. Monggo Pak Fat. Waalaikumsalam. Alhamdulillah selalu sehat. Bagaimana juga kabarnya dari Sobat Ariska Education? Mudah-mudahan selalu baik ya. Wah, cerita dong Pak, Bapak itu ngajar apa sih? Tepatnya ngajar pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, atau istilahnya anak-anak bisa menyebutnya PPKN ya. Bapak kan guru PPKN nih. Bapak bisa sharing nggak ke kami, ke guru-guru yang ada di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, pengalaman apa yang paling seru saat Bapak mengajar? Dan tantangannya apa? Apalagi sekarang kan dalam masa pandemi. Ada perbedaan nggak antara sebelum dan sesudah pandemi? Wah, tentunya ini tantangan yang cukup lumayan berat ya, apalagi saat ini saat lagi pandemi juga ya. Pembelajaran berubah hampir 180 derajat menjadi digital. Ya, pembelajaran daring lah istilahnya untuk anak-anak muda sekarang. Tapi saya rasa pembelajaran seperti ini harus tetap dioptimalkan. Bagaimanapun ke depan yang namanya pembelajaran itu harus tetap dinamis. Ya, kapanpun dan saat apapun harus selalu bisa beradaptasi. Tentunya selama daring ini pasti ada kendala-kendalanya dong. Ya, apapun itu ya kita coba berpikir sekreatif mungkin ya sebagai seorang guru ya. Terutama apalagi saya sendiri sebagai guru PKN, tentunya kan apalagi banyakkan analisis kasus, biasanya praktek-praktek demokrasi ya, tentu akan menjadi pemikiran yang ke depan itu agak lumayan susah, namun kita bisa perbaikinya gitu. Ya tentunya yang perbedaan mendasar ketika tatap muka kan biasanya punya ikatan emosional dengan anak ya tentunya, dan kalau online kan kadang ikatan emosional agak berkurang karena kita tidak bersentuhan langsung dengan anak. Tapi masih bisa sih ada mungkin ikatan emosional dengan mungkin perkataan atau mungkin dengan beberapa pembelajaran yang efektif untuk anak. Perbedaannya mungkin kalau misal dulu anak masuk kelas itu tinggal masuk terus duduk terus menerima pembelajaran dan absen. Sekarang ini mungkin menunggu anak-anak ya, menunggu anak-anak di ruang daring, lalu kemudian kita menyapa anak-anak di secara virtual, baik yang kondisinya mungkin sedang tidak sehat ataupun yang alhamdulillah sehat waktu itu. Ya tentunya itu awal-awalnya ya, tentunya anak-anak mungkin masih beradaptasi. Tapi anak-anak akan semangat juga karena ini proses yang awal-awal yang ya tentunya menarik buat anak-anak. Sebenarnya menarik, tapi mungkin kemudian juga bisa menjadi bosan. Tergantung kitanya mau bagaimana mengkreasikan
pembelajaran kita. Kalau saya sendiri sih biasanya ada ya awal-awal mungkin senang sedikit lah dengan musik, beberapa musik, ataupun mungkin permainan-permainan, atau mungkin juga dengan pertanyaan-pertanyaan yang punya isu menarik sehingga anak itu langsung, wah ini Pak dibahas enak kayaknya deh. Nah, ya seperti itu. Jadi anak jadi secara mungkin pembelajaran selain mungkin bisa menganalisis berita-berita yang terkini, ya, bisa berliterasi juga di virtual ya dengan internet yang sangat punya nggak ada keterbatasan, yang punya keluasan pemikiran yang sangat luar biasa sebenarnya nantinya. Analisisnya nanti akan diasah sebenarnya secara virtual ini. Dan selain itu pun pembelajaran daring ini yang mungkin perbedaan tugas ya atau praktiknya ya, yang dulu biasanya saya ada tugas praktik demonstrasi secara langsung, anak berdemonstrasi, atau anak biasanya debat secara langsung dengan teman-teman yang lainnya, atau mungkin simulasi debat capres dan cawapres seperti itu. Semua itu saya ganti, yang awalnya seperti itu saya ganti dengan yang sifatnya online. Tentunya tidak menyurutkan bahwa anak-anak selalu berkreatif ya, selalu kreatif. Tapi kreatif itu pun perlu didorong dulu dengan kita sebagai seorang guru. Saya pun mencontohkan dulu, ya, misal saya membuat poster menjadi seorang gubernur, wali kota, ataupun anggota dewan. Nah, itu anak akhirnya membuat itu semuanya. Dan selain mungkin membuat itu, ini jadi menjadikan kenangan anak-anak. Nantinya kalau saya sih berharap ya mungkin salah satu dari mungkin siswa saya atau anak-anak saya nantinya dari hal tersebut ada yang menjadi anggota dewan atau mungkin gubernur ataupun presiden sekalipun ya. Jadi ini jadi kisah menarik bahwa saya pernah mencetuskan poster tersebut sebagai mimpi anak-anak begitu. Ya berbeda memang, tapi kita harus terus berpikir kreatif agar anak-anak selalu berkembang. Waduh, ini memang tantangan buat guru PKN ya. Di satu sisi bagaimana kita harus selalu berpikir kritis, tadi kata kuncinya gitu ya Pak Fat ya. Wah, ini jelas harusnya karena guru dia harus dituntut kreatif bagaimanapun tantangannya. Apalagi saya ya kan, kalau kata orang-orang katanya PKN itu membosankan Pak, gini-gini Pak, apalagi pasal. Oh, di kelas saya nggak kayak gitu dong. Tentunya di PKN di kelas saya kita harus paham betul, bukan hanya ya hafal pasal itu penting ya, tapi lebih penting lagi kita menganalisis di dalam pasal-pasal tersebut untuk kehidupan kita sehari-hari gitu dong. Jadi memang harus selalu belajar, mencari alternatif metode pembelajaran yang mengasihkan buat anak-anak. Nah, di sini saya ingin klarifikasi beberapa hal Pak Fat. Yang pertama, tadi Bapak mengatakan perbedaan yang paling mendasar antara tatap muka dengan pembelajaran daring itu adalah secara emosional ya. Tadi dapat apa ya, bersentuhan secara langsung ya, itu maksudnya seperti apa? Nah, bersentuhan Pak, hati-hati Pak ya. Kan kita harus menjaga jarak nih Pak. Oh itu, jadi maksud saya itu adalah tatap muka. Jadi kan tatap muka biasanya berbeda. Yang biasanya saya bisa melihat anak mungkin dalam keadaan ada yang sedih, atau mungkin ada yang happy sendiri, atau mungkin biasanya ada yang nakal juga ya. Tapi secara langsung itu berbeda ikatan emosionalnya. Sedangkan dengan secara daring, apalagi ketika anak nggak membuka kamera, waduh, saya nggak bisa melihat secara langsung kondisi anak seperti apa dan bagaimana. Tentunya menjadi tantangan saya agar berpikir kreatif, untuk membuat ice breaking atau membuat pertanyaan-pertanyaan yang membuat anak itu sadar untuk membuka kamera gitu. Selain itu pun saya juga meminta bantuan tentunya dari guru-guru lain, bagaimana sih solusi yang terbaiknya gitu. Karena saya nggak bisa berjalan sendiri, harus didampingin mungkin guru-guru yang lain agar ada saling tukar pemikiran ya, seperti itulah gitu ya. Nah, tadi Bapak ini deh menjelaskan tentang senam sedikit Pak. Maksudnya apa itu Pak senam sedikit? Berarti ada senam banyak ya? Udah, ya biasanya kan ada senam sedikit lah ya. Anak-anak saya biar awal-awalnya tuh lebih fresh. Kadang pagi kan anak bangun tidur ya, saya ada senam sedikit, kadang ya main tepuk-tepuk kayak gini, terus sambil dikasih musik lah, musiknya mungkin ya, banyak ya, apalagi yang viral kayak sekarang ini ada kayak terpesona, aku terpesona. Nah itu anak pasti ya pertama ketawa dulu ya, tapi kan akan menikmatinya, dan anak akhirnya jadi seger, fresh dulu sebagai ice breaking anak sebelum mulai pembelajaran, sehingga anak bisa fokus gitu. Ya, saya senang-senang sedikit ataupun yang lainnya, banyak ya sebenarnya variatisnya yang bisa bikin anak itu lebih senang masuk ke pembelajaran kita gitu, ada Rizka.
Oh ya Pak, terkait dengan tugas poster tadi, eh, ada contoh karya nggak Pak yang bisa di-sharing buat Bapak Ibu guru atau teman-teman yang kebetulan menonton video ini? Ada dong. Mau lihat contohnya, teman-teman sahabat Aleska Education? Oke, ini lihat contohnya. Oke. Ya, ini ya contoh-contoh dari anak-anak saya ya yang sudah membuat poster-poster berkaitan dengan pemimpin ya. Contoh-contohnya ini. Sahabat Aleska harus contoh nih ya. Wah, keren sekali ya Pak ya. Nah, eh, ini saya klarifikasi lagi ya Pak ya. Terkait dengan tadi Bapak di awal pembelajaran tadi sudah dikasih contoh nih kami bagaimana mengajak anak untuk secara otomatis buka kamera gitu ya dengan main begini gitu apa tadi terpesona. Oke, sepertinya saya akan coba itu Pak. Itu kira-kira Bapak kasih contoh dong jenis pertanyaannya itu seperti apa sehingga anak-anak itu lebih semangat lagi mengikuti pembelajaran PKN dan meningkatkan critical thinkingnya. Banyak isu sebenarnya ya yang mungkin bisa dibahas sama anak-anak ya. Tentunya kayak misal saat ini mungkin negara kita sebagai negara besar dan pulau-pulaunya banyak ya, pulau-pulaunya banyak. Nah, kita melihat potensi-potensi untuk bisa pecah bisa atau tidak gitu kan ya. Anak itu selalu bertanya-tanya. Saya seperti menanyakan ke anak, apakah negara kita bisa hancur gitu sebagai negara besar? Anak-anak pasti berpikir, bisa nggak ya Pak gitu. Kita kan perbedaan pulau-pulau kan, bisa nggak kalau potensi ketika memang ada suatu daerah yang merasa dirugikan dan ternyata kerugian ini membuat mereka itu merasa harus lepas dari wilayah Indonesia, kemungkinan bisa terjadi. Anak-anak akhirnya berpikir kritis di dalamnya, wah Pak ini jangan sampai terjadi dong, gimana caranya nih Pak gitu kan. Ada beberapa anak yang menjawab, wah Pak kita bersyukur ya Pak masih ada Pancasila sebagai mungkin landasan dasar yang bisa menyatukan kita gitu ya Pak. Dan ini menjadi role model sebenarnya untuk mempersatukan wilayah kita meskipun berbeda pulau. Ya betul nggak gitu kan? Saya mengatakan seperti itu lagi. Lalu kemudian ada anak, Pak lalu kemudian kenapa sih Uni Soviet bisa terpecah belah pada satu wilayah? Nah ini yang membedakan. Di sana meskipun pemikirannya ada mungkin pemikiran karena Uni Soviet menggunakan komunis, jelas ada ketimpangan kesejahteraan di dalamnya dan ketimpangan ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Di Indonesia kita masih punya Pancasila untuk mewadai itu semuanya. Tentunya masih ada kendala-kendala yang lain yang tentunya sangat luar biasa ya. Bukan menjadi hambatan kita karena masih ada Pancasila yang menamai kita sampai sekarang ini untuk bisa bersatu begitu. Ya. Oh, untuk tugas ya kolaborasi, saya sih sharing saja ya ke teman-teman mungkin guru PKN juga yang lain. Ini tugas yang cukup membuat anak berpikir analisis ya. Waktu kelas 11 anak waktu pandemi ya, waktu bulan Februari, Maret, April, Mei itu masih ada pembelajaran daring. Kebetulan saya mencoba membuat tugas itu berkaitan dengan persatuan kesatuan. Nah, dinamika persatuan kesatuan. Nah, dinamika persatuan kesatuan ini anak-anak saya coba aplikasikan ke dalam sebuah tulisan produknya. Tulisan ini mengarah kepada dampak apa sih COVID-19 ini terhadap mungkin dinamika persatuan dan kesatuan Indonesia. Ada beberapa anak yang berpikir bahwa mungkin ini adalah konspirasi atau mungkin ini bukan konspirasi. Pastinya ada pertentangan di dalamnya. Nah, tulisan-tulisan anak dijadikan produk inilah yang akhirnya membuat anak berpikir jadi luas. Ya, bisa mengambil beberapa literasi, bagaimana anak bisa mengelola tulisannya dengan baik sampai ke tujuan kesimpulan. Nah, apalagi waktu kelas 12 juga ya sama. Ketika kelas 12, anak-anak juga diarahkan produk kembali untuk menulis. Ya salah satunya adalah ketangguhan. Anak-anak berharap mencoba ketangguhan apa sih yang bisa didapatkan ketika setelah pandemi selesai. Apalagi ketika pembelajaran daring seperti ini. Anak-anak jelas menjawabnya sangat luar biasa. Kita bisa belajar lebih mandiri, kita bisa lebih tahu tentang informasi digital, mana yang baik, mana yang tidak baik. Nah, ini menjadi role model bahwasanya pembelajaran seperti ini menulis terutama untuk anak-anak itu penting ya, karena ke depan catatan-catatan khusus untuk anak-anak di masa pandemi menurut saya sangat penting sekali. Terima kasih. Dan selama pembelajaran
jarak jauh ini Bapak menggunakan platform apa yang sering Bapak gunakan untuk PJJ atau BDR ini? PJJ berarti ya kalau ini istilahnya pembelajaran jarak jauh. Banyak platform yang saya gunakan ya, tapi lebih intinya dua yang saya gunakan di pemanfaatan ya untuk maksimalkan di Classroom sama Google Meet. Google Meet untuk bertemu dengan anak secara virtual, Classroom itu sebagai mungkin pengumpulan tugas. Jadi saya bisa ngecek tugas anak dan saya bisa memberikan feedback kembali kepada anak. Nah itu yang saya optimalkan sampai sekarang ini. Kalau banyak aplikasi yang saya gunakan, tentunya anak akan pindah ke satu, pindah ke yang lain. Ya anak kadang pusing juga karena kita harus tahu psikologis anak bagaimana situasinya. Saya hanya memanfaatkan dua itu dan mencoba berdiskusi di dalamnya ketika virtual, dan saya catatkan secara khusus, saya rekam karena catatan di kolom komentar di virtual Gimit, nah, itu biasanya ada catatan anak dan saya biasanya sering bertanya di situ. Ya, selain untuk semua anak bisa menjawab, juga bagian dari anak itu mencoba menjawab sependapat mereka sehingga mereka bisa berpikir secara luas dan secara terang. Gitu. Bisa sharing ke kami tidak Pak, bagaimana cara Bapak memaksimalkan platform tersebut? Oh iya, saya juga memanfaatkan di Classroom terutama ya Bapak Ibu, atau mungkin teman-teman guru yang lain, ada rubrik sama plagiarisme atau plagiat lah ya. Di dalamnya kan karena saya sering menggunakan soal-soal analisis sehingga anak beropini, sehingga agar anak nggak plagiat, saya mengeceknya menggunakan plagiatisme di Classroom dan juga menggunakan rubrik biar ada pembanding di antara mungkin teman-teman yang menjawab soal-soal tersebut atau anak-anak semuanya gitu. Ya itu untuk mengasah anak juga untuk bersikap jujur ya. Selain itu kan juga anak bisa lebih mandiri dalam menulis ya, karena ke depan tulisan yang baik itu kan adalah tulisan yang benar-benar original dari pemikiran dia begitu. Ada pesan nggak Pak buat channel Areska biar channel ini lebih greget gitu ya Pak ya, jadi nggak hanya pembahasan matematika melulu gitu. Wah tentunya sekarang ini channel-channel seperti ini adalah channel-channel yang bisa menginspirasi mungkin teman-teman guru yang lain untuk membuat hal yang sama seperti ini ya. Mungkin Areska Education ini, saya mengibaratkan Areska Education lah ya, mungkin bisa memanggil atau mengundang narasumber yang lain yang bisa sharing di sini, jadi bisa nyaman juga menyampaikan dan juga bisa, oh iya anak pun tahu bisa melihat ini, oh guru-guru kita sharing di sini juga ya. Ini bagian dari cara kita untuk mengekspresikan tentang pendidikan ya. Saya rasa saya dukung terus channelnya Areska Education, pokoknya top, jos, mantap, terus lanjutkan terus pokoknya Areska Education, sip pokoknya lah. Bapak nih bukan terakhir ya tapi sebenarnya closing statement untuk kami semua, untuk para yang kebetulan nonton video ini, untuk anak-anak dan untuk Bapak Ibu guru. Oke, Bapak Ibu semuanya, jangan pantang menyerah. Nah, untuk anak-anak semuanya juga jangan pantang menyerah. Pendidikan dimanapun pasti akan selalu dinamis. Tapi yang jadi langkah realnya adalah bahwa pendidikan mendekatkan mimpi dengan kenyataan. Biar punya mimpi yang sangat tinggi ya. Kalau kata Soekarno kan, bermimpilah setinggi langit kalau jatuh di antara bintang-bintang. Kalau saya sendiri, bermimpilah setinggi langit jangan sampai jatuh di antara bintang-bintang. Artinya mimpi kita bisa tercapai. Gitu Sobat Areska Education. Oh iya. Ngomong-ngomong, di meja Bapak ada apa itu Pak? Kaleng bawang merah ya? Oh iya, ini ada bawang dong. Mungkin teman-teman semuanya atau Bapak Ibu guru atau mungkin teman-teman anak-anak mungkin ya yang mau nonton di channel Areska Education bisa nih ketika bawang goreng nih. Bawang asli lokal daerah Brebes tentunya, nikmat sekali. Tinggal ya. Oke. Dijamin pokoknya gurih dan mantap tentunya. Nah, para viewer, ini bukan promosi ya, tapi ini produk Indonesia dan sebaiknya kita cinta dengan produk Indonesia asli Brebes. Ini sangat renyah,
Dan ini bisa saya gado. Anak saya yang 2 tahun doyan banget sama ini. Sip, gurih, nggak ada tepung, jadi bener-bener murni bawang merah. Buat nasi anget dan ditaburin ini aja udah mantep banget. Jos pokoknya. Nah, buat viewer yang tertarik, Bapak Ibu guru atau siapapun yang berminat bisa langsung hubungin Pak Fat ya. IG-nya ada di bawah. Ini Pak Fat. Itu kalender masih tahun 2020 nih Pak. Sekarang sudah tahun 2021 nih Pak. Oh iya, lupa saya. Biasa, selalu mengenang masa lalu, sampai lupa masa depan. Ya, corona ini membuat semua segalanya berubah kayaknya. Ya, nggak apa deh. Ya, sampai sekarang ini nanti diganti lagi nanti ya. Oke, terima kasih untuk channel AWSK Education. Mudah-mudahan selalu ya terus meningkat dan tentunya bisa memberikan manfaat untuk teman-teman, Bapak Ibu guru ataupun anak-anakku sekalian. Terima kasih. Sebelumnya, terima kasih kepada Pak Fat yang sudah meluangkan waktunya untuk mengisi di channel Areska dalam segmen Vlog Gur. Iya, sapa dulu. Halo. Halo, nih Arka seneng banget sama ini. Mau? Bah. Jadi berantakan. Baik, sorry ini ada iklan ya. Jadi buat kalian yang baru pertama kali mampir di channel ini, sekali lagi, dan kalau kalian merasa ini bermanfaat dan menarik, silahkan berikan komentar kalian, klik subscribe kalian, dan like kalian sangat mendukung berkembangnya channel ini. Sebelumnya terima kasih dan kita tunggu lagi vlog Gur untuk session selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo. Ya.